Amah, nggak bisa tausiah, duduk di rumah. Disitulah saya menulis bagaimana Nabi meninggal, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, asyaduna meninggal. Bagaimana ketika para ulama-ulama meninggal, ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang terkenal, mau alim ulama, dia hanyalah daging, tulang, kuku, bulu, darah, jantung berdetak, nafas berhembus, paru-paru menyaring nafas, buah pinggang menyaring darah, sampai masanya jantung berhenti, nafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, dia berubah menjadi nanah. Nanah makanan cacing tanah orang yang meninggal dalam kuburan. Mulai 24 jam. Jangan bayangkan, nanti nggak bisa tidur malam. Saya tidak sedang membayangkan orang lain, tapi bayangkanlah diri kita. Rambut yang selalu kita perhatikan, belilah sampo anti ketombe. Tubuh yang selalu kita perhatikan, belilah pelembab anti kulit retak-retak. Pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah. Besok yang mancing hari Ahad, gali tanah, ambil cacing. Apa kata cacing? Hari ini kau tusuk aku, nanti sampai masanya kau akan mati, ku bawa gengku. Apa kata cacing ketika mencium bau? Serbu, kata cacing. Kita semua akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi Ustaz Abdul Somad tidak bersedih. Kenapa? 5 orang geng anak soleh akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dari Bekasi untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, kata mereka. Jangan baca sekarang, nanti. Baca sekarang pun nggak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh. Kenapa? Bertawassul kepada Allah bi barakati suratil Fatihah. Ibu, anaknya sekolah keluar kota, jauh, nggak bisa pulang, atau ada saudara yang sakit, bacakan untuk kesembuhan saudaraku, mudah-mudahan sakit. Al-Fatihah dibacakan. Selesai baca Fatihah, langsung masuk telepon. Alhamdulillah Bu, gimana kabarnya? Udah meninggal. Kalau dia sakit berat, menderita, lebih baik hidup atau mati? Enak aja. Kita bilang enak lebih baik mati kan karena bukan keluarga kita. Coba kalau keluarga kita, Bapak Ibu, mari kita bacakan Al-Fatihah supaya cepat mati ya. Oh, ngamuk kita. Maka selalu kita katakan, kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhannya. Bertawassul kepada Allah bisirril Fatihah. Mudah-mudahan anak kita soleh solehah, dijauhkan dari malapetaka, bencana narkoba, sabu-sabu, mati sakau, geng motor, LGBT, seks bebas, virus HIV AIDS. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Nanti kalau ada kiai, ulama ngajak baca Al-Fatihah, betul-betul dibaca. Ini banyak orang sekarang bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Ente nggak baca Al-Fatihah? Itu tadi udah. Betul-betul dibaca 7 ayat dari basmalah sampai waladdallin. Amin. Ketika kita baca amin, malaikat-malaikat ikut mengucapkannya amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Ini banyak orang sekarang ketika kiai membaca, marilah kita mohon kepada Allah bisiril Fatihah. Apa yang kau baca tadi? Entah. Baca Fatihah dengan makharijul huruf, dengan bacaan yang tepat. Paling bagus kalau satu nafas satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau qori kita nafasnya panjang,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau nggak panjang jangan coba, takutnya putus nggak nyambung lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dapat diambil dari tabligh akbar di Bekasi malam ini? Di antaranya adalah persatuan masyarakatnya, DKM-nya 10 ngumpul, pejabat tokoh masyarakat, alim ulama, polisi, TNI, Polri datang semua, maka hubungan baik kita ini kita pakai untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada yang di depan melihat wajah ustadz, ada yang di belakang melihat tengkuk ustadz, ada yang di kanan, di kiri, semuanya mendapatkan pahala yang sama, mudah jalannya menuju surga Allah. Ustadz Somad ini ngomongnya enak sekali, bukan kata saya, itu hadis Nabi. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang membuat kita tidak masuk surga malam ini cuma satu saja. Apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Gagah, perkasa, berkuasa, punya uang, terkenal, populer, kaya raya, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Dulu pakai proses begitu, muda, kaya, tua, sakit, mati. Sekarang enggak panjang-panjang, masuk rumah sakit, mati. Bahkan ada yang enggak perlu sampai masuk rumah sakit, sedang minum kopi, mati, sedang ceramah, mati, sedang tegas, mati. Mati tidak perlu dicari, karena dia insya Allah akan datang sendiri. Betul apa betul? Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi? Ini kan bukan Rabiul Awal lagi. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Kenapa kalau pertemuan Anda baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakratul maut itu, orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakratul maut ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinu,
siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhoi Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu nggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhoi Allah Pak Ustaz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga Jannatul Firdaus. Aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya kenapa maulid? Majlis maulid itu sesungguhnya adalah majlis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh, tapi utamanya adalah majlis solawat.